Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Epriana Nurholik dari kelas 1A Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Berbicara mengenai perusahaan, perusahaan adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang atau jasa. Dalam sebuah perusahaan, semua faktor produksi berkumpul mulai dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan produktivitas karyawan yang dapat dilakukan, di antaranya adalah 1. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan memberikan fasilitas kerja yang baik bagi seluruh karyawan yang ada di perusahaan. 2. Memberikan program pelatihan kepada karyawan, karena pelatihan atau training akan berpengaruh besar pada kinerja karyawan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan melalui program pelatihan sangat penting bagi setiap karyawan di perusahaan agar dapat bekerja secara profesional, terutama bagi karyawan baru. 3. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan. Cara meningkatkan produktivitas karyawan dengan pengawasan terdiri dari pengawasan atasan secara langsung dan sistem pengendalian manajemen. 4. Memberikan reward, punishment, serta motivasi untuk maju kepada karyawan. Dengan adanya motivasi, maka karyawan akan mendapatkan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Motivasi menjadi cara meningkatkan produktivitas karyawan yang efektif, namun juga harus ditunjang dengan strategi pendukung yang lainnya. Setelah kita melakukan tahap peningkatan produktivitas karyawan, maka tahap selanjutnya yaitu meningkatkan proses produksi. Apa saja di antaranya, mari kita saksikan. 1. Terapkan metode forecasting. Hal pertama yang harus dikuasai oleh sebuah perusahaan untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih banyak adalah dengan menerapkan metode forecasting. Metode ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki kemampuan prediksi permintaan konsumen. Hal ini bisa dilakukan dengan mengikuti perkembangan tren yang ada dan memperhatikan data riwayat penjualan dan inventaris perusahaan. Hasilnya, perusahaan tidak hanya bisa mengetahui permintaan konsumen dari waktu ke waktu, tapi juga membantu mengontrol pengadaan barang dan mencegah kekurangan stok. 2. Ketahui kapasitas produksi. Bagi perusahaan yang ingin meningkatkan proses produksi, maka kapasitas produksi menjadi hal mutlak untuk diketahui. Adanya kapasitas produksi yang kurang akan memperlambat sebuah proses pemenuhan kebutuhan sehingga membuang banyak waktu serta energi dalam proses rantai produksi itu sendiri. Dengan begini, penurunan kepuasan pelanggan dan potensi keuntungan bisa jadi menurun. Kapasitas produksi ini sendiri bisa diketahui dengan menghitung angka produktivitas perusahaan serta kapasitas mesin yang dipakai dalam proses produksi. 3. Gunakan sistem perencanaan produksi otomatis. Dalam banyak bidang teknologi memegang peranan penting, termasuk di industri manufaktur. Penggunaan teknologi akan membantu percepatan proses produksi. Maka dari itu, ada baiknya jika setiap perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak manufaktur. Perangkat lunak ini bisa berfungsi sebagai sistem perencanaan produksi otomatis yang menjadwalkan proses produksi secara tepat waktu. Beberapa tahap dalam proses produksi seperti pencatatan informasi bahan baku dan jumlah tenaga kerja bisa diketahui secara otomatis. 4. Perhatikan bagian persediaan. Dalam industri manufaktur terdapat istilah lean manufacturing, di mana metode ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pemborosan dalam proses produksi. Dengan menerapkan hal ini, maka perusahaan mampu mengontrol bagian persediaan yang ada. Pasalnya, bagian persediaan penting untuk diperhatikan agar produksi barang selalu menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Selain menekan jumlah angka pengeluaran, hal ini juga bertujuan untuk membantu memaksimalkan ruang penyimpanan yang sering kali terbatas. 5. Tetapkan jadwal pemeliharaan mesin produksi. Terakhir, langkah penting yang kerap kali diabaikan oleh perusahaan adalah melakukan pemeliharaan terhadap mesin produksi dan segala peralatan yang digunakan. Padahal production downtime atau berhentinya proses produksi karena berbagai faktor termasuk kerusakan mesin bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Demikian tadi beberapa cara yang bisa ditempuh oleh sebuah perusahaan manufaktur dalam meningkatkan proses produksi. Berikutnya adalah cara bagaimana suatu perusahaan mengatur manajerial agar tetap berjalan sesuai dengan ketetapan, yaitu diantaranya 1. Membuat perencanaan planning, menyusun strategi operasi dan memutuskan cara terbaik untuk mencapai tujuan, sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam hal ini seorang manajer menetapkan tujuan yang ingin diraih dan mengusulkan cara-cara pencapaiannya, termasuk di dalamnya menyusun macam rencana, misalnya, rencana hasil akhir quantity dan quality, rencana penggunaan dana, rencana tenaga kerja, dan sebagainya.
2. Membuat pengaturan organizing, mengkoordinasikan aktivitas, atau mengatur suatu hubungan secara terpadu sehingga semua karyawan bisa menjalankan rencana manajemen dan memenuhi tujuan yang ingin dicapai, misalnya membagi-bagi pekerjaan, sehingga ia dapat membagi waktu, pikiran dan tenaganya. Dalam hal ini manajer memutuskan cara yang paling tepat dalam menggunakan sumber daya material, mesin, money, untuk memaksimalkan efisiensi dan keuntungan. 3. Memimpin organisasi, leading. Menuntun dan memotivasi karyawan untuk menampilkan kinerja terbaiknya bagi pencapaian tujuan organisasi. Manajer perlu melakukan komunikasi secara efektif dalam menjalankan dan memimpin organisasi, sehingga tugas-tugas yang diperlukan bisa terselesaikan dengan baik. 4. Melakukan pengawasan controlling. Suatu proses pengendalian yang dilakukan secara sadar monitoring, untuk memantau kinerja atau mengevaluasi bagaimana rencana kerja dilaksanakan, termasuk di dalamnya mengukur kemajuan setiap tahap pencapaian target, dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan dari tujuan yang telah ditentukan. Juga berfungsi untuk mengoreksi setiap kekeliruan yang mungkin terjadi. Seperti yang dijelaskan di atas, fungsi manajemen sangat amat dilakukan karena dengan menggunakan fungsi manajemen perencanaan kita dapat menentukan titik tolak dan tujuan usaha. Setelah menentukan tujuan yang ingin dicapai maka perlu dilakukan perencanaan sebagai alat untuk mencapai sasaran tersebut. Memberikan pedoman, pegangan dan arah. Tanpa perencanaan, suatu perusahaan tidak akan memiliki pedoman, pegangan dan arahan dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Mencegah pemborosan waktu, tenaga dan material. Di sini menekankan betapa pentingnya kemampuan menilai terhadap hal realistis yang muncul dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Memudahkan pengawasan. Pengawasan yang terencana dapat mengetahui penyelewengan yang terjadi. Agar dapat membuat perencanaan yang baik, maka manajer memerlukan data-data yang lengkap, dapat dipercaya serta aktual. Kemampuan evaluasi yang teratur. Dengan adanya planning, perusahaan dapat mengetahui apakah usaha yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan atau belum sehingga tidak terjadi under planning dan over planning. Selanjutnya ke tahap fungsi manajemen pengelolaan atau organizing. Pada tahap ini proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi-organisasi dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut. Fungsi manajemen sumber daya organisasi yang dimaksud terbagi menjadi 3 macam, antara lain. 1. Sumber daya manusia (SDM) meliputi tenaga kerja karyawan, baik dari level operasional sampai dengan manajerial. 2. Sumber daya fisik, meliputi tanah, mesin, gedung, fasilitas perusahaan, dan sebagainya. 3. Sumber daya organisasional, meliputi brand merek, prosedur dan kebijakan, SOP atau IK, sistem informasi dan teknologi, dan lainnya. Ada juga fungsi manajemen pelaksanaan. Actuating, fungsi pelaksanaan merupakan tindakan yang bertujuan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Dengan kata lain, fungsi manajemen pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah disusun sebelumnya baik pada level manajerial maupun operasional dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen pengendalian, controlling. Fungsi manajemen ini bertujuan untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Poin ini juga berguna untuk memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan. Itu semua adalah jawaban dari bagaimana cara perusahaan mengatur manajerialnya dan apakah fungsi-fungsi manajemen dapat dilakukan di suatu perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.